Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Dekopin kepada Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid SE. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Salam sehat. Yang amat saya hormati, saya banggakan, kita muliakan Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Kita beri aplaus kepada beliau. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahedi, Bapak Wakil Gubernur. Yang saya hormati Deputi Koperasi, Bapak Ahmad Sabadi. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati se-Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota se-Indonesia, penerima penghargaan yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, terima kasih atas kehadirannya Pak. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Pimpinan Paripurna Dekopin, Ketua Pengawas dan seluruh anggota pengawas, Wakil Ketua Dewan Penasehat Bapak Profesor Dr. Jafar Hafsah, Bapak menjadi sepakar, sahabat saya Pak Hendra, Ketua Dekopin Sumatera Barat, anggota DPRD Sumatera Barat, mantan Ketua DPRD, calon senator pemilu akan datang, sahabat-sahabat Ketua Dekopin Indonesia, Ketua Dekopinda, dan seluruh penggiat koperasi, pencinta koperasi, hadirin hadirat yang berbahagia. Di tengah-tengah kita juga hadir sahabat kita serumpun dari Malaysia, hadir Dr. Nuraini, Sekretaris Jenderal ASEAN Cooperative Organization, ACO. Mohon berdiri bersama rombongan. Mohon berdiri. Ini Pak Menteri, sahabat dari Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, terima kasih atas kehadirannya. Dirut RNI, terima kasih atas kehadirannya Pak Frans. Pak Samuel, Vice Presiden Telkomsel, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Di pagi hari yang cerah ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentu karena ada hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Menteri Perindustrian atas kehadirannya dengan persetujuan Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Semula beliau berkenan hadir, tapi karena dinamika politik di tahun politik, sehingga beliau harus bersama Presiden di kota Solo. Saya bersama Bapak Gubernur telah bertemu dengan beliau. Bapak Menko Perekonomian 3,5 tahun beliau adalah sosok menteri yang taat konstitusi, tegak lurus pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tegak lurus pada undang-undang koperasi, sehingga beliau senantiasa hadir baik Rapimnas, Rakernas, dan Harkopnas Dewan Koperasi Indonesia. Dan hari ini Menteri Perindustrian hadir tentu memberikan semangat baru kepada kita semua bahwa Menteri Perindustrian juga sama langkahnya, pikiran, sikap politiknya dengan Bapak Menko Perekonomian, yaitu taat pada konstitusi. Saya juga berterima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi kepada Bapak Gubernur atas komitmennya, daya upaya, semangat, militansinya mensukseskan peringatan puncak Harkopnas di Kota Padang, kota kelahiran Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Ini juga pertanda
bahwa Pak Mahyadi Gubernur juga tegak lurus pada konstitusi, taat asas pada hukum. Negeri ini demokrasinya harus berdasar pada hukum, bukan berdasar pada politik. Maka Dekopin yang legal tidak akan pernah terpengaruh dengan politisasi dari siapapun. Karena beliau adalah pemimpin taat asas, maka sangat pantas menjadi gubernur, dan berikutnya juga sangat pantas terpilih kembali menjadi gubernur. Terima kasih juga kepada seluruh gerakan Koperasi Indonesia. Penerima penghargaan tertinggi ada 3 figur yang mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu pertama almarhum Bapak Adi Sasono. Beliaulah yang pertama kali meluruskan sejarah perjuangan Dekopin berdasarkan daripada hasil Kongres 12 Juli 47. Di zaman Orde Baru, Hari Koperasi dilaksanakan oleh pemerintah. Setelah Pak Adi Sasono jadi Menteri Koperasi, maka Hari Koperasi dilakukan oleh Gerakan Koperasi sendiri dengan penanggung jawabnya adalah Dewan Koperasi Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Menteri Koperasi Syarif Hasan. 5 tahun terjadi dualisme Dekopin, tapi dualisme ketika itu adalah punya dasar yang kuat, tidak seperti sekarang abal-abal dan ilegal. Ketika itu terjadi dualisme antara Adi Sasono dengan Sri Edi Suasono, diselesaikan dengan secara baik oleh Bapak Syarif Hasan. Dan sepanjang sejarah Dekopin, itulah hubungan kemesraan diwujudkan dalam mitra strategis antara Dekopin dengan Kementerian Koperasi sepanjang kepemimpinan Bapak Syarif Hasan. Yang ketiga adalah Bapak Mahyadi Gubernur Sumatera Barat. Komitmen beliau di dalam membangun koperasi di Sumatera Barat, khususnya pengembangan koperasi syariah, sangat baik dan luar biasa. Fakta yang sangat menarik, Pak Mahyadi adalah berangkat dari rakyat biasa. Masa kecil hingga remaja, SMP dan SMA, pernah jual ikan, jual kue, kayu, becak, dan jual koran. Berarti bisa diyakini bahwa beliau akan berusaha mencari sistem dan cara terbaik untuk mensejahterakan rakyat Sumatera Barat. Karena itulah beliau didorong untuk memilih sistem koperasi. Itulah figur Bapak Gubernur Sumatera Barat yang insya Allah akan diberikan juga penghargaan tertinggi oleh Dewan Koperasi Indonesia. Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Gubernur, hadirin yang amat saya hormati. Ketidakhadiran Menteri Koperasi dalam setiap acara gerakan koperasi selama 3,5 tahun, kami insan Koperasi Indonesia tidak pernah peduli. Alasannya rasional, objektif, konstitusional, yaitu insan Koperasi Indonesia di bawah kepemimpinan Nurdin Halid mengamalkan, mengimplementasikan, melaksanakan ajaran Bung Hatta dan ajaran Bung Karno. Sahabatku Pak Ahmad Sawadi, Bapak Deputi Koperasi, ini pesan saya kepada Bapak. Bapak pasti memikirkan koperasi siang dan malam, bagaimana mewujudkan mimpi cita Bung Hatta. Apa yang merupakan ajaran Bung Hatta tidak lain adalah cita, nilai, dan prinsip koperasi. Cita apa yang dihendak diperjuangkan Bung Hatta yang kita harus wariskan? Tidak lain adalah menjadikan koperasi sebagai soko kuru perekonomian nasional. Nilai apa yang diminta oleh Bung Hatta untuk kita perjuangkan? Adalah kegotong royongan. Prinsip apa yang diamanahkan Bung Hatta? Adalah kekeluargaan. Kegotong royongan menghadirkan kebersamaan. Kebersamaan menghadirkan kekeluargaan. Kenapa Pak Ahmad Sabadi, kementerian memelihara perseteruan, perbedaan sesama orang koperasi? Nilai kegotong royongnya jauh, nilai kebersamaannya jauh, apalagi kekeluarganya. Tidak mungkin Bapak bisa
mewujudkan cita-cita Bung Hatta. Tidak mungkin Bapak bisa mewujudkan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional. Ini titipan untuk Pak Mas Abadi sebagai otokritik. Kami harus bermitra dengan Bapak dalam membesarkan, membangun koperasi Indonesia. Jangan pelihara masalah, selesaikan masalah. Ketika duduk bersama pasti ada solusi. Betul tidak? Itu Pak Sabadi, suara rakyat. Sama dengan suara Golkar. Suara rakyat, suara Golkar. Ini bukan kampanye, menyamakan saja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan mimpi Bung Hatta dan mimpi kita semua, mohon maaf Pak, Bapak Menteri Perindustrian, pandangan kami saat ini rancang bangun ekonomi kita dan rancang bangun demokrasi kita sudah mulai sedikit tidak lurus dengan konstitusi kita. Demokrasi kita tidak lagi berlandaskan pada demokrasi Pancasila. Ekonomi kita tidak lagi berlandaskan kepada ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong. Kita sudah diwarnai dengan kapitalisme dengan liberal. Ini kami menggagas. Puncak nanti acara Harkopnas ke-76 tidak lain adalah kita akan menyelenggarakan seminar nasional yang akan menghadirkan 4 pihak, yaitu akademisi, pengusaha swasta, BUMN dan koperasi. Kita akan dudukkan bersama, kita undang siapapun calon presiden menjadi narasumber untuk membedah dua substansi daripada konstitusi kita, yaitu demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila. Itulah kemudian saya telah melahirkan sebuah buku di tahun 2019, yaitu Koperasi sebagai Pilar Negara, yang menekankan pada satu hal: sistem koperasi memberi ruang selebar-lebarnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Mari membangun bangsa ini secara bersama-sama oleh seluruh rakyat. Jangan biarkan kaum petani saja yang beri karpet merah, tetapi rakyat banyak harus kita beri ruang untuk menjadi tuan di rumahnya sendiri, bukan tamu di rumahnya sendiri. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan buku ini kepada Bapak Mahyaldi, Gubernur, karena saya yakin insya Allah beliau akan bisa memulai dari Sumatera Barat ini untuk menjadikan koperasi sebagai pilar negara. Peringatan Hari Koperasi saat ini meski tidak semeriah Harkopnas di masa lalu, namun perayaan Harkopnas 2003 di Sumatera Barat ini memiliki makna istimewa, sebab di sini lahir dan besar proklamator Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta di Provinsi Sumatera Barat. Belasan pahlawan nasional dan sebagian pendiri NKRI berasal dari ranah Minang, yaitu Bapak Bung Hatta, Abdul Muiz, Rasuna Said, Tuanku Imam Bonjol, Muhammad Yamin, Agus Salim, Buya Hamka, Muhammad Nasir, dan Sultan Syarif adalah nama-nama besar yang melegenda di bumi Nusantara. Bapak Gubernur, Bapak Menteri, dan hadirin sekalian, saya mewakili gerakan koperasi ingin menitip sebuah pesan untuk Bapak. Semoga perayaan Koperasi Nasional 2003 di Padang ini menyitonggak sejarah penting bagi provinsi ini dan bagi Indonesia. Konkretnya adalah perkuat koperasi-koperasi untuk mengukuhkan Sumatera Barat sebagai provinsi koperasi syariat, sekaligus menjadi role model penerapan visi koperasi pilar negara seperti harapan Bapak ketika Tekopin menetapkan sebagai tuan rumah. Mari kita sama-sama membuat Bung Hatta tersenyum. Terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya, khususnya kepada penerima penghargaan. Terima kasih atas dedikasi, komitmen, tanggung jawab yang telah dilakukan selama ini untuk membangun koperasi di daerahnya masing-masing. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.